Baiklah teman-teman, internet dipenuhi oleh pria migran asing yang bermusuhan dan melecehkan orang Eropa. Charlie Fitch yang saya sangat kagumi, baru saja merekam interaksi ini dengan orang gila lainnya. Silakan lihat sendiri. Lihat dia, lihat keadaannya. Ya, Aku siap. lihat Pak, Anda bisa melihat pantatnya. Kami tidak mau melihat itu. Tidak, saya tidak mau melihat itu. Itu dia. Woi. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Dia langsung mengejar anak ini. Anak laki-laki. Dia juga anak muslim. Hei, apa yang kamu lakukan, bro? Menjauh. Setidaknya dia mengincar semua orang, bukan cuma warga setempat. Sebut dia dengan kata berawalan B. Menurutku, kamu harus panggil polisi, bro. Dia sedang bertingkah bodoh. Aku tahu dia benar-benar melakukannya. Dia memaki anak-anak. Dan iya, Itulah, itu Charlie Fitch. Aku kira itu Charlie Fitch. terutama apa yang dilakukan pada anak itu. Kamu melihatnya? Ya. Dia mabuk atau dia gila? Menurutku dia dua-duanya. Menurutku dia mabok dan gila pada saat yang sama. Dua-dua ya. Dia benar-benar keterlaluan sekarang. Bro, Ya, menurutku dia harus dikurung, bro. menurutku juga. Dia di mana? Aku gelisah seperti ini. Kamu bodoh. Gelisah seperti apa? Dia berasal dari Bangladesh, negara yang hebat. Lihat saja orang-orang seperti apa yang mereka kirimkan. Jangan khawatir, jangan lihat aku, bro. Jangan dekati aku akan bikin kamu pingsan. Hei, jangan dekati aku. Jangan dekati aku bilang. Tidak. Bro, ya. Berhenti mengganggu orang, bro. What? I want you, what? Oh? Aku Jangan dekati aku akan bikin kamu pingsan. Bangladesh. Aku tidak peduli. Aku. Apa-apa? Hey, mundur. Mundur, aku jatuhin kamu, bro. Sumpah, aku jatuhin kamu. Pergi sana. Apa? Ini menghibur. Aku bilang, mundur saja. Ya, aku bilang, mundur. Udah. Looking for you, bro. Apa? My brother. Jangan dekati aku akan jatuhkan kamu, bro. Jangan dekati aku. Idiot. Aku tidak mau melihat pertunjukan. Aku persahabatan itu satu. Aku tidak mau jadi teman. Berhenti mengganggu orang lain, bro. Aku akan membunuhmu. Ya, aku siap. Tidak. Aku akan menjatuhkanmu. Aku bersumpah. Mungkin. Jangan mendekat. Aku sudah bilang, jangan mendekat. Inilah yang dia katakan. Dia juga bilang F Bangladesh. Jangan mendekat. Aku sudah bilang, jangan mendekat. Sialan. Setan dengan ini. Waktu Trump bilang mereka tidak mengirimkan yang terbaik dan terpintar, dia benar. Siapa? Di mana polisi? Kamu tahu apa yang akan dikatakan oleh kaum wokis? Mereka akan bilang, jelas dia gila, jelas dia tidak waras, jelas dia punya masalah kesehatan mental. Kamu seharusnya, orang ini memprovokasi dia, bla bla bla. Kamu tahu? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Kenapa semua orang yang punya masalah kesehatan mental ini tidak dikurung dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Kembalikan lagi pusat-pusat rumah sakit jiwa itu, tempat orang-orang tidak bisa keluar. Orang itu yang menikam Irina Zarutskaya, dia bahkan tidak layak untuk diadili. Ternyata, orang itu yang melemparkan balita ke kandang buaya di suatu tempat di Inggris juga tidak layak untuk diadili. Jadi pertanyaan saya adalah, jika mereka tidak layak untuk hidup di masyarakat, jika mereka menjadi ancaman bagi keselamatan publik, lalu kenapa mereka masih berada di luar? Oke, saya bisa mengerti argumen bahwa jika seseorang tidak tahu kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, karena mereka memang tidak punya kapasitas mental, maka memang tidak bisa benar-benar memenjarakan mereka. Tapi mereka bisa ditempatkan di pusat rumah sakit jiwa yang memang dibangun untuk tujuan yang berbeda. Itu bukan untuk menghukum kamu, tapi untuk menjaga agar kamu tetap terkendali supaya tidak menjadi ancaman bagi keselamatan publik. Jadi ya, dia seharusnya dikurung di rumah sakit jiwa. Saya setuju, dia memang tidak seharusnya dipenjara,
Tapi dia seharusnya dikurung di rumah sakit jiwa. Apakah itu? Siapa? Orang ini. Oi, tetap di sini, tetap di sini. Mundur. Aku bilang, tetap di sini. Tetap mundur. Jangan dekati aku, bro. Kau tidak akan bisa lari jauh, bro. Seolah-olah Barat tidak punya pemabuk dan orang gila sendiri sampai harus mengimpor orang-orang seperti itu. Damai. Kamu sedang... Tangkap dia. Tangkap dia. Kamu sedang menghajarnya. Seperti yang dikatakan Chris Tucker. Dia terus menggeretakkan giginya. Lihat itu. Lihat, pemandangan lainnya juga tidak terlalu indah, aku bilang begitu. Ayo pergi ke tempat lain. Aku benar-benar tidak mengerti pola pikirnya. Kau sudah menyingkirkannya, pergilah. Bukankah ada orang-orang tak bersalah lainnya di sana? Menurutmu, apa yang akan dia lakukan di sana? Apakah kau sudah mengusirnya dari negaramu? Pada dasarnya, kau hanya memindahkannya dari tempat ini ke tempat lain. Jika dia menyakiti dan mengganggu, serta mungkin bisa melukai orang di sini, apakah dia tidak akan melakukan hal yang sama di sana? Apa orang-orang di sana warga kelas 2? Apakah keamanan mereka tidak penting? Pola pikir macam apa ini? Saya sudah membayar listrik. Listrik? Iya, listrik, polisi. Listrik? Ya. Polisi listrik. Saya tidak keberatan merekam. Bro, ini hanya memberi sedikit lebih banyak ruang. Itu alasannya. Dan kamu tahu, begitulah dia bersikap ke semua orang, bro. Ya. Dengar, aku nggak keberatan merekam. Masalahnya, menurutku kamu harus mengurung dia. Aku nggak mau ikut campur. Tapi aku nggak mau turun ke jalan, bagaimanapun juga. Ya. Ya, Tuhan. Dia benar-benar mudah untuk dibunuh. Dia bilang, Aku akan membunuhmu. Ya. Kamu bisa melakukannya. ya aku mengerti. Sejujurnya, aku ingin dia pergi. Akhirnya, Ya, dia memang harus pergi, bro. dia harus dideportasi. Dia akan keluar besok. Dia akan keluar lusa. Sungguh kejam. Habis waktu. Lihat, melawan. Lihat, lihat. Melawan, Dia mandiri. menghantam. Aku rasa mereka akan membawanya ke ruangan itu, tempat mereka membawa yang diduga pedofil itu. Kamu bisa lihat pantatnya. Belahan pantat. Kita tidak mau melihat itu. Memalukan. Lihat ini teman-teman. Jadi orang ini jelas-jelas tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar polos. Dia anak hutan. Langsung keluar dari hutan. Dia melihat seorang wanita dan dia berkata, "Wanita, aku nafsu pegang. Kamu, aku tidak dapat. Kamu dapat. Lihat ini." Dan biarkan dia sendiri, bro. Lihat ini. Itu satu lagi. Ya, jadi mereka sebenarnya melindungi gadis itu dari pria ini. Yo. Yo. Biarkan dia sendiri. Dia nggak tertarik. Dia baru saja bilang dia nggak tertarik. Bro! Tinggalin dia aja, bro. Dia nggak mau ngomong sama lu, bro. Bro! Dia jalan menjauh dari lo dengan cepat. Dia ketakutan. Biarkan dia sendiri. Kita nggak butuh. Lu lihatnya. Lo lihat gak? Dia bahkan gak ngerti konsep persetujuan. Dari sini lo tahu. Dan lagi gue gak nyalahin mereka karena mereka datang dari budaya yang benar-benar berbeda. Gue bakal bilang budaya primitif yang ketinggalan zaman, di mana persetujuan itu gak relevan. Jadi yang dia gak bisa pahami, dia kayak, oke, lo ngelarang gue buat ngambil cewek ini. Jadi itu pasti berarti lo mau cewek itu. Jadi lo pergi dan dapetin dia. Itu maksudnya. Lo ngomong sama dia. Lo tahu, lo pergi dapetin dia. Kayak enggak. Gak ada yang bisa dapetin siapa-siapa. Lo tahu, itu terserah dia. Dia yang harus memutuskan. Dia yang harus kasih persetujuan.
Tapi orang-orang ini nggak paham soal itu. Kita nggak perlu ngomong sama dia, bro. Kita bisa lihat dia jelas-jelas ketakutan. Kalau gitu, coba aja lu ngomong sama dia. Enggak, gue lagi ngomong sama lo. Biarin dia sendiri. Kalau gitu, biarin gue sendiri. Enggak, lo yang biarin dia sendiri. Gue nggak ngomong sama lo, biarin gue sendiri. Biarin dia sendiri. Gue nggak ngomong sama lo. Bro, biarin aja cewek itu sendiri. Gua nggak tahu kenapa dia masih nongkrong di sini. Gua nggak tahu apa maksud dia. Mundur. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Apa? Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu tidak akan melakukan apapun. Kamu tidak akan melakukan apapun. Kamu tidak akan melakukan apa. Dia menggonggong. Setidaknya dia bisa menggonggong. Mungkin dia tidak bisa menggigit. Karena kamu pengecut. Lihat ini terjadi di Polandia. Seorang patriot Polandia membela seorang wanita dari orang-orang yang itu lagi. Lihat ini, tidak ada audionya. Jadi wanita ini sedang mengisi bensin mobilnya, lalu dia didatangi oleh dua pria ini. Dan dia bilang ke mereka, "Hei, tahu nggak? Sepertinya dia sedang diminta nomornya." Dan dia bilang ke wanita itu, "Kamu masuk ke mobil dan pergi. Aku akan urus orang-orang ini." Dia memegang tongkat atau sesuatu. Dan lihat, dia sudah pergi. Mereka bilang, "Hei, jangan ganggu dia." Itu terjadi di Polandia. Tidak ada negara yang aman, teman-teman. Tidak ada negara yang aman. Pria-pria yang bosan dan putus asa ini hanya berkeliaran di jalanan seperti predator. Kalau bukan karena pria beracun ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada wanita itu? Dan juga dua pria toksik ini. Dua pria toksik ini juga. Yang ini. Lihat ini. Maskulinitas beracun inilah menyelamatkan wanita itu. Tapi kamu tahu apa yang akan mereka katakan? Mereka akan bilang, "Ya, ini masalah laki-laki karena dia juga seorang pria." Orang-orang bodoh ini. Bodoh. Dengarkan pria ini. Pria ini membela pacarnya dari kekerasan seksual di Inggris. Dia ditusuk dan kemudian dia ditangkap karena menghentikan kekerasan seksual itu. Dia harus hadir di pengadilan. Pelaku asal Somalia itu tidak perlu hadir di pengadilan. Dia tetap kalah dalam kasus itu. Sekarang dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kamu tahu, menjadi pahlawan juga tidak selalu membawa hasil. Dunia ini sudah terbalik, teman-teman. Dunia ini benar-benar terbalik. Anak muda itu tentu saja dia kulit putih. Saya punya masalah besar dengan imigrasi Inggris dan imigrasi Eropa secara keseluruhan. Dan sebelum kamu menyebut saya rasis, karena saya bukan. Jangan khawatir tentang itu, tidak perlu memberi penjelasan. Saya bilang, di situasi saat ini, tidak apa-apa menjadi rasis, bukan menilai orang berdasarkan warna kulit mereka, tapi menilai orang berdasarkan latar belakang budaya mereka. Dan saya selalu bilang, ras adalah fenotip terbesar dari budaya. Jika Anda melihat seorang pria Sudan, Anda bisa cukup memahami perilakunya yang berakar pada budayanya. Saya adalah pria Punjabi. 95% orang Punjabi akan berperilaku dengan cara tertentu. Saya mengerti. Ya, dan tentu saja akan ada beberapa kasus yang sangat tercerahkan dan luar biasa seperti saya, yang sangat berpendidikan. Tapi pada umumnya, ras bisa banyak memberitahu tentang latar belakang budaya seseorang. Jadi ini sebenarnya bukan soal warna kulit seseorang, melainkan lebih kepada latar belakang budaya seseorang. Jadi berhentilah khawatir tentang hal ini. Jangan berhenti memberikan penjelasan ini. Dan menurut saya, tidak ada yang peduli lagi dengan label itu. Tidak ada yang peduli apakah kamu disebut rasis atau tidak. Saya punya hak istimewa sebagai orang berkulit coklat, jadi saya tidak pernah peduli soal ini. Dan saya rasa semakin banyak orang kulit putih yang juga sudah tidak peduli lagi soal itu. Kamu juga seharusnya begitu. Dengar dulu penjelasan saya. Pada tahun 2024 di bulan Oktober, saya ditusuk oleh seorang imigran asal Somalia karena saya membela pacar saya saat dia mencoba menyentuhnya. Di sana. Saya akan ada di sana. Dia memukul saya duluan dan saya membela diri. Dan saat semua situasi itu berakhir, saya baru sadar saya sudah ditusuk. Saya dirawat di rumah sakit selama 2 hari setelahnya. Dan akhirnya, setelah saya keluar, mereka menangkap saya karena membela diri. Ya, itu kasus Henry Nowak yang lain. Untungnya, dia selamat. Saat saya kembali ke Skotlandia, saya harus pergi ke pengadilan untuk itu, sedangkan dia tidak. Saya pada dasarnya hanya berjuang di pengadilan tanpa lawan. Dan pada akhirnya saya kalah. Dan ini mempengaruhi peluang saya untuk mendapatkan pekerjaan karena itu dicatat sebagai penyerangan. Catatan kriminal. Kamu bahkan tidak bisa pergi ke Amerika.
Kamu bahkan tidak bisa keluar negeri. Mereka menghancurkan hidup orang-orang, teman-teman. Maaf nak, kamu harus jadi aktivis. Setiap orang yang telah menjadi korban oleh institusi kita, pemerintah kita, birokrasi, mereka telah menutup semua pintu untukmu. Kamu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kamu tidak bisa keluar dari Skotlandia atau pergi ke luar negeri karena catatan kriminal yang tercatat atas namamu. Jadilah seorang aktivis. Jadilah mimpi buruk terburuk mereka. Jadilah orang yang sangat tidak mereka inginkan. Bersuara. Jadilah, katanya, rasis. Jadilah itu. Saya selalu mengatakan ini. Anda tahu, saya tidak akan pernah menjadi seorang aktivis jika bukan karena pemerintah Pakistan menindak para ateis di Pakistan. Saya ingat mereka dengan kejam menghakimi seorang pemuda di kampus universitas yang bernama Marshall Khan pada tahun 2017. Saya bilang itu sudah cukup. Dan kemudian beberapa minggu setelahnya, mereka mulai menangkap para blogger ateis anonim di Pakistan dan mulai memenjarakan mereka seumur hidup. Saya bilang, Anda tahu apa? Persetan dengan ini. Saya sudah menjadi ateis selama lebih dari 10 tahun pada saat itu. Saya tidak pernah peduli tentang itu. Saya tidak pernah terlibat dalam debat atau argumen atau apapun. Saya hanya mengurus urusan saya sendiri. Tapi itu menyadarkan saya. Itu mengguncang saya. Dan saya berkata, saya cukup beruntung untuk tinggal di negara barat yang bebas. Menjalani hidup saya sesuai dengan prinsip atau nilai yang saya anggap tepat. Tapi orang-orang yang mirip dengan saya ini, mereka membuat kesalahan terbesar dalam berpikir secara bebas. Dan mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Dan saya memberikan nasihat yang sama kepada anak-anak muda ini. Hidup kalian sedang dihancurkan. Jadi, bangkitlah. Mereka telah mengambil masa depan kalian, harapan masa depan kalian, persetan dengan mereka. Jadilah mimpi buruk terburuk mereka. Dan jika ada yang bisa menghubungkan saya dengan orang ini, saya akan mewawancarainya dan saya akan mendorongnya untuk menjadi seorang aktivis. Dan akhirnya semua itu sekarang sudah hilang. Saya membawanya ke pengadilan lagi. Dan pada dasarnya mereka... Oke, maaf saya tidak mendengar bagian itu. Oke, mungkin kalau memang semuanya sudah selesai, ya sudah. Mungkin kamu tidak perlu jadi aktivis. Tapi tetap saja. Tapi orang lain, kalian semua kalian yang pernah jadi korban birokrasi atau sistem kita, bangkitlah. Kalau mereka mengambil segalanya darimu, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dan tahu tidak, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu, sesuatu yang benar-benar membuatmu merasa bermakna. Mereka langsung membatalkan semuanya karena sejujurnya Bodoh. kecuali tetap sama. Tapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya fakta bahwa itu terjadi padaku, tapi juga fakta bahwa itu terjadi pada ratusan orang setiap minggu, ribuan orang setiap bulan. Itu tidak benar. Tidak benar membawa orang dari negara lain dengan budaya yang berbeda, yang berpikir bahwa melakukan hal-hal seperti ini adalah wajar ke negara kita. Tanpa mendokumentasikan siapa mereka, atau di mana mereka berada, siapa saja koneksi mereka, apa yang ingin mereka lakukan di sini. Semuanya itu salah. Dan polisi, teman-teman, dan polisi. Oke. Mereka selalu memihak mereka. Lihat ini, video ini sedang viral. Saya sudah membuat video khusus tentang topik ini. Lihat ini. Sangat mirip dengan apa yang terjadi pada orang ini. Lihat ini. Ada pria kulit putih ini. Dia diserang oleh para preman Afrika ini. Aku akan di sana. Aku akan di sana. Aku, itu dia. Pin keluar, siap melompat ke arahnya. Dia menabraknya dengan lengan. Jatuh. Dia memukulnya. Dan polisi wanita ini, dia jelas-jelas berada tepat di luar bingkai. Pasti melihat semuanya. Dan tebak apa yang dia lakukan. Dia justru mengejar satu-satunya pria yang diserang. Yang diserang karena dia kulit putih. Dan jelas, dia memukul balik karena dia tidak tahu siapa itu. Dia baru saja dipukul di kepala oleh dua preman itu. Jadi dia langsung bangun. Dia tidak tahu siapa yang memegangnya. Jadi saya rasa wajar kalau dia mengira itu salah satu penyerangnya. Jadi dia memukulnya dan dia menangkapnya karena menyerang seorang petugas. Aku cuma berusaha tegas padamu. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Dan orang-orang yang menyerang perempuan itu dan orang-orang yang menyerang pria itu, mereka dibebaskan. Tidak ada yang terjadi. Aku benar-benar tidak mengerti. Jadi orang ini, orang ini semoga ketika dia keluar, kamu harus jadi aktivis. Kamu harus jadi mimpi buruk terburuk mereka. Ini tidak akan berhenti, teman-teman.